Nah, kira-kira gimana Ustadz? Kemudian kondisi sudah mulai pandemi di sana ya kemarin tahun lalu sampai tahun ini kondisinya terkininya seperti apa Ustadz? Oke, terima kasih Mbak Konita. Jadi saya tidak ingin membandingkan negara kita dengan di Australia karena memang dari segi populasinya berbeda, dan populasinya berbeda, kemudian juga tingkat mungkin pendekatan dari sisi policy-nya juga berbeda gitu. Jadi dan itu nggak bisa dibandingkan apple to apple ya, jadi memang agak sedikit berbeda gitu. Nah, tapi sebelum saya menggambarkan tentang di sini, jadi kita juga kemarin mengikuti berita dari Indonesia itu, aduh, jadi agak sedikit sedih juga karena meningkatnya angka kematian, terutama di beberapa daerah yang disebut daerah tidak lagi merah tapi sudah hitam, seperti Malang, kemudian juga Jogja, dan ada Bali kalau nggak salah, itu juga kelihatannya sangat mengkhawatirkan gitu. Nah, saya kira memang varian Delta ini betul-betul sangat apa namanya mudah untuk menular, sehingga mungkin vaksin-vaksin sebelumnya juga mungkin agak sedikit resisten gitu. Jadi inti yang perlu dicermati, dan mungkin juga kalau berkaitan dengan imunitas dari sisi community misalnya, itu juga tidak mudah dilakukan di Indonesia karena jarak antara tetangga sangat dekat, kemudian dari sisi sosial aktivitas juga itu ya banyak kondangan, banyak kegiatan yang lain-lain, sehingga memutus mata rantai itu seperti mengalihkan mountain ya, gunung besar gitu, jadi memang tidak mudah. Nah, kembali ke sini ke Victoria, saya tinggal di Melbourne, di negara bagian Victoria. Beberapa hari yang lalu sempat kita keluar dari lockdown, tapi sejak kemarin pemerintah Victoria sudah memasukkan kita ke zona lockdown kembali. Kita hanya punya 5 alasan untuk keluar rumah. Jadi keluar rumah tidak boleh lebih daripada 5 km. Itu alasan untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok. Kemudian tidak boleh keluar lebih daripada 2 jam. Kalau yang bisa work from home, disarankan work from home. Semua kegiatan universitas harus kembali ke online. Jadi ada sangat pembatasan yang sangat ketat gitu. Nah, itu dikaitkan dengan beberapa kasus yang naik di negara bagian lain. Di Australia ini kan ada 6 negara bagian. Jadi di Sydney itu New South Wales, negara bagian New South Wales itu kemarin sudah agak tinggi kasusnya. Jadi tinggi ini kalau mereka sudah sekitar 100-200 itu mereka tinggi. Jadi di Victoria misalnya hari ini ada 4 kasus baru. Itu mereka sudah gemetaran gitu. Jadi 4 ini dari mana dan bagaimana tracingnya segala macam gitu. Nah, jadi sekali lagi ini sedikit dimudahkan karena memang jumlah kita kan, jumlah penduduk di sini kan tidak terlalu banyak, dan lagi dari sisi densitas penduduk itu juga sangat sangat bisa diatur gitu. Jadi relatively sangat dimungkinkan. Iya. Nah, sekarang ini ya sejak ada lockdown itu, maka pembatasan-pembatasan itu dilakukan, dan pemerintah betul-betul memberikan perhatian betul terhadap health advice ini. Kalau mereka yang health advice-nya bilang ini harus di lockdown, mereka akan lockdown gitu. Baik. Dan yang kedua juga pemerintah itu memberikan insentif bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan kemarin dibilang yang kehilangan pekerjaan 20% dapat uang $450. Yang kehilangan ini, jadi mereka tidak punya alasan untuk tidak mematuhi lockdown Ya. atau PPKM itu. Baik.